Ya kami ya akan menempuh jalur sesuai dengan prosedurnya sajalah. Oke. Bermusyawarah dulu lah kita mau kemana lagi. Oke. Ya setidaknya mungkin kita akan kembali lagi karena kita punya wakil rakyat ya, kita mengadukan nasib kita ke wakil rakyat karena kita kan punya dasar. Kami cepat-cepat ingin diangkat, di SK-kan, ditempatkan ya, karena semua itu kami guru swasta ingin mendapatkan penghidupan yang layak lah Gitu. teman kami. Terkadang dari teman-teman kami pun ada yang penggajiannya itu pembayarannya gaji atau honornya itu ada yang 3 bulan sekali. Oke. Kadang juga ada yang rutin tapi ada yang per jamnya mungkin hanya 10.000. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat Antara di luar sana? Hadir kembali lagi bersama saya Emir Fajar Saputra di podcast Antara Lampung. Hari ini kita kedatangan tamu dari Ketua Forum Guru Lulusan Pasinggrit Swasta Lampung ya Pak ya? Provinsi Lampung. Belum adanya informasi mengenai penempatan guru yang lulus Pasinggrit. Membuat Ketua Forum Guru Lulusan Pasinggrit Swasta di Provinsi Lampung memperjuangkan nasib para guru. Dari data pemerintah Provinsi Lampung total sebanyak 1.007 guru swasta dan negeri yang belum mendapatkan formasi. Nah, bagaimana nasib guru swasta lulus Pasinggrit selanjutnya? Mari kita dengarkan bincang khusus dengan Ketua GLPG Provinsi Lampung yang itu Bapak Ibramsyah. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak Emir. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana hari ini Pak? Hari ini Lancar? lancar, perjalanan ke sini alhamdulillah lancar tanpa ada halangan apapun. Oke. Dan terima kasih kepada Pak Emir yang telah mengundang saya selaku Ketua Guru Lulus Pasinggrit, khususnya guru swasta Provinsi Lampung. Siap Pak. Terima kasih Pak. Mungkin kita bincang sedikit Pak. Ya. Bagaimana sih Pak nasib guru swasta Pasinggrit di Provinsi Lampung ini yang kita tahu nih sampai dengan saat ini pemerintah provinsi atau pemerintah pusat belum menempatkan formasinya. Ya, gitu Pak. Jadi sebenarnya kami dan saya pribadi pun juga istilahnya kalau dibilang lelah ya tidak boleh lelah ya sebenarnya. Oke. Kalau dibilang harus bersabar ya sudah cukup sabar. Oke. Tapi kami waktu itu nggak tahu awal mulanya dari siapa. Alhamdulillah kami bisa terbentuk kepengurusan dan saya pun juga tidak mendaftarkan diri jadi ketua, tapi dari rekan-rekan melalui WA saya ditunjuk ketua dan waktu itu kita bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan nasib kita. Waktu itu kita awalnya karena kita di sini punya Dewan Perwakilan Rakyat, jadi kita mengadu dulu ke DPRD Provinsi. Alhamdulillah kita disambut baik oleh Komisi 10 DPRD Provinsi, di antaranya ada Bu April dan rekan-rekannya. Terus dari Bu April itu atau anggota Dewan Komisi 10 DPRD Provinsi memfasilitasi. Kayaknya Komisi 5, Komisi 5, Komisi 4 itu. Kalau Komisi 10? Oh, Komisi 5. Komisi 5, kalau Komisi 10 DPR RI Pak? Iya, DPR RI. Komisi 5 Provinsi yang menangani masalah pendidikan. Jadi kami audien, alhamdulillah disambut. Terus keluhan kami itu diterima, terus dan alhamdulillah ada Bu April, Pak Zanuar, terus memfasilitasi kami untuk bertemu dengan dinas dan akhirnya waktu itu kami audien lagi di DPRD Provinsi Komisi 5, dipertemukan dengan dinas walaupun hanya perwakilan, yaitu dengan Pak Denny. Dan waktu setelah selesai kita audien dengan
Komisi 5 dan kita melayangkan surat lagi ke gubernur, dan dari gubernur kita diterima, dan dari dinas pendidikan lagi diwakilkan lagi oleh Pak Denny, dan kami pengurus guru lulus passing grade swasta seprovinsi Lampung memohon kepada Pak Denny agar kita dipertemukan dengan kepala dinas. Oke. Tapi saat itu ya kita di ACC walaupun tidak langsung ketemu dengan kepala dinas, tapi ketemu dengan sekretaris dinas Pak Tommy. Alhamdulillah keluhan kami diterima, dan saat itu Pak Tommy menyampaikan bahwa kami sedang berusaha untuk guru lulus passing grade tidak hanya swasta saja, jadi negeri dan swasta yang jumlahnya itu ada 1.007 yang belum mendapatkan formasi. Yang swastanya itu ada 628, negerinya itu ada 379. Nah itu waktu itu kami datang ke situ pas tanggal 17 Januari, hari Selasa. Nah setelah kami datang ke situ sama Pak Tommy dijelaskan bahwa tanggal 18 insya Allah kalau tidak ada halangan kami akan rapat dengan anggota dewan, akan rapat dengan Badan Keuangan Daerah dan pejabat-pejabat lainnya untuk membahas masalah guru lulus passing grade prioritas 1 yang jumlahnya ada 1.007. Dan saat itu dari Dinas Pendidikan sudah menganggarkan, karena kan semua itu kita mau diangkat, nggak mengangkat cuma-cuma Pak. Betul. Jadi ya harus dianggarkan dulu ada anggarannya apa tidak. Dan dari Pak Tommy itu kemarin waktu tanggal 17 menjelaskan kepada kami itu sudah dianggarkan sekitar 50 miliar per tahunnya untuk guru lulus passing grade apabila sudah diangkat yang jumlahnya 1.007 itu sanggup tidak pemerintahan provinsi untuk membayar 1.007 yang mau diangkat dengan anggaran 50 miliar sekian gitu. Nah, terus hasilnya gimana? Kalau hasilnya sih kami dengar dari, kami kan sering komunikasi di grup. Walaupun saya jarang komentar karena saya orangnya itu kalau hal yang nggak terlalu penting nggak saya komentari. Jadi saya kemarin melihat komentar-komentar di grup WA, ada yang WA ke Pak Denny, katanya insya Allah 1.007 sudah di ACC. Nah waktu itu Pak Tommy pun juga menyampaikan ke kita waktu tanggal 17, apabila ini nanti di ACC yang 1.007, Bapak Ibu harap bersabar, kami berusaha, Bapak Ibu berdoa, insya Allah kalau memang sudah di ACC tanggal 17 Maret insya Allah nanti langsung diumumkan gitu. Itu maksudnya diumumkan formasinya dan penempatannya iya, formasi dan penempatan. Gitu Pak. Di tahun selanjutnya nih Pak, di tahun 2023 para guru yang lulus passing grade akan mendapatkan penempatan sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing. Benar nggak Pak itu Pak? Iya. Jadi penempatan dan keahliannya itu nanti akan ditempatkan di sekolah terdekat atau sesuai dengan tempat pendaftaran itu seperti apa? Kalau yang itu waktu kami ketemu dengan Pak Tommy, ada juga Pak Denny. Itu waktu data awal yang kita bocoran data itu, file Excel yang beredar. Bocoran data berarti Pak ya? Itu kami dapat di bulan November apa ya? Pokoknya di tahun 2022 itu saya pribadi mendapatkan penempatan di SMK Negeri 1 Suwoh gitu. Suwoh? Lampung Barat? Lampung Barat. Lampung Barat ya. Terus kemarin ada dari kawan kami yang bertanya kepada Pak Tommy, apakah penempatannya sesuai dengan file Excel yang beredar waktu awal itu, bocoran file Excel? Kata Pak Tommy, insya Allah tidak semuanya berubah. Maksudnya tidak semua berubah tuh berarti ada yang berubah ada yang tidak? Ya kemungkinan malah berubah semua. Kemungkinan berubah. Kemungkinan berubah semua. Kalau misalnya berubah, ingin di mana nih penempatannya nih? Kalau saya di mana aja oke lah, yang penting diangkat. Yang penting diangkat ya Pak ya. Iya. Karena kita tahu guru
P3K sampai dengan saat ini di Lampung sebanyak 1007 untuk P3K dan 629 ya untuk guru swasta yang di Lampung. 628. Sorry 628 guru swasta yang ada di Lampung ini belum terangkat. Nah, setelah bertemu dengan Dinas Pendidikan dan DPRD Provinsi, bagaimana hasilnya? Terus apakah ada informasi selanjutnya Pak mengenai selain tadi pengumuman tanggal 17 itu, dan seandainya nih dari hasil informasi yang Bapak dapat nih, bila mana tanggal 17 Maret nanti mundur lagi atau tidak ada pengumuman, itu seperti apa nih? Misalnya kita mau anarkis itu tidak mungkin Bapak. Iya, kan guru ya, Kita kan guru, nggak boleh. Mencontohkan nanti. Iya. Jadi ya pokoknya karena kita guru, ya kita seandainya tidak ada sampai tanggal 17 kok belum ada pengumuman, ya kami ya akan menempuh jalur sesuai dengan prosedurnya sajalah. Oke. Jadi seperti apa? Bisa jelaskan? ya mungkin kita akan kembali lagi ke DPRD Komisi 5 Provinsi dulu, atau mungkin kita langsung ke Sekretaris Dinas, karena waktu itu yang menyampaikan bukan menjanjikan ya, tapi menyampaikan. Dia bilang insya Allah gitu. Ya namanya rencana manusia kan. Mungkin ya kalau saat ini kami maklum karena kok yang 422 itu 422 apa 23 kok sampai sekarang yang formasi Provinsi Lampung dan seluruh Indonesia pun yang lain belum pengumuman gitu. Sampai sekarang? Iya, yang tahun kemarin. Yang ini, yang formasi ini kemarin. Formasi yang kemarin ini. Yang P1. Itu belum ada pengumuman sampai sekarang. Kalau pemberkasannya sih udah. Pengumumannya belum. Oke. Kalau nggak salah sih Menpan RB-nya ya, Bu Nunu ya. Menpan RB kan baru dilantik mungkin. Dirjennya kalau salah dulu itu dirjennya. Ya, dirjennya baru dilantik. Jadi ya mungkin wajar lah kita ditunda karena dirjennya aja baru dilantik, gimana mau melantik kita gitu. Oke, siap. Terus kalau nggak salah dengar-dengar juga mau pengoptimalisasian. Jadi yang tadinya seperti contohnya Provinsi Lampung hanya 423 yang kemarin dapat formasi. Katanya kalau nggak salah bahasa optimalisasi itu P1 itu mau diselesaikan semua dulu, jadi pengumumannya bareng. Ya mungkin bisa juga seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti kok sampai tanggal 17 belum ada, ya kita guru lulus passing grade swasta ya kita akan bermusyawarah dulu lah kita mau kemana lagi. Ya setidaknya mungkin kita akan kembali lagi karena kita punya wakil rakyat ya, kita mengadukan nasib kita ke wakil rakyat karena kita kan punya dasar. Kita dikatakan kita punya label P1 itu, kita punya label prioritas 1, kita sudah melalui prosedur, kita ikut tes dan kita dinyatakan lulus prioritas 1 gitu. Sebenarnya nggak hanya prioritas 1 saja sih, ada prioritas 2, prioritas 3 untuk yang guru swasta. Bedanya dengan P1, P2, kan prioritas 1, prioritas 2 dan ada prioritas 3. Itu bedanya apa sih? Kalau sepengetahuan saya itu yang prioritas 1 itu yang nilainya itu di atas rata-rata. Terus yang mungkin ini kalau dibikin nilai itu dengan huruf yang P1 itu nilainya A gitu, yang P2 nilainya B dan plus gitu ya. P3 nilainya C gitu. Mungkin. Tapi kalau ada juga yang swasta yang negeri, kalau nggak salah yang prioritas 3 itu dia nggak ikut tes, dia dinyatakan prioritas 3, atau dia ikut tes tapi nggak lulus, tapi dia tetap masuk prioritas 3 ya karena dia sudah mengabdi lama di negeri. Itu kalau itu nggak masalah. Cuman kalau kami juga belum tahu nanti yang prioritas 2 dan prioritas 3 yang untuk swasta, karena dari prioritas 2 dan 3 itu dari kawan-kawan kami pun juga ada. Kawan kami dari Pringsewu waktu pengumuman
lulus garis miring P1, lulus P2 gitu. L garis miring P1, L garis miring P2. Oke. Dari teman kami ada beberapa orang Gitu. yang ada label L garis miring P3, P2 gitu Dan ada. P1 ya. Kan tadi akan ngadu ke DPRD, Iya. terus ke apa lagi, ke dinas lagi. dinas lagi. Nah, kalau misalnya dari dua ini mentok nih Pak, dari misalnya dari DPRD provinsi ya mungkin tanggapannya hanya biasa-biasa saja, terus dari dinas juga belum ada kejelasan nih gitu kan. Terus kemana lagi nih Pak? Ke pusat kah? Bagaimana? Tahap-tahap selanjutnya Kalau untuk misalnya memperjuangkan nasib para guru swasta nih. sebenarnya kawan-kawan kami yang dari seluruh Indonesia hari Senin besok tanggal 27 mereka akan mengadakan aksi. Tapi kami yang dari Provinsi Lampung khususnya yang formasi provinsi guru SMA SMK kami sepakat untuk tidak mengikuti aksi karena ngapain kami ngikut aksi karena kita sudah dapat jawaban dari sekretaris dinas. ya. Jadi udah kita bersabar saja. Nah, seandainya kok nanti tanggal 17 Maret Oke, belum ada istilahnya apa ya? kejelasan. Otomatis kan berarti tidak hanya Provinsi Lampung semuanya. Karena kalau nggak salah kemarin saya dapat file dari grup itu, file Excel juga, yang formasi Kota Bandar Lampung untuk SD SMP itu malah sudah keluar. Sudah keluar Penempatannya. penempatannya. Makanya Bandar Lampung saja sudah keluar, masa provinsi belum gitu, nah, atau tidak gitu. Jadi ya walaupun terkadang kami semua guru swasta cemas, tapi dengan adanya formasi entah itu benar entah enggak, yang jelas pokoknya formasi penempatan untuk guru lulus passing grade yang belum dapat formasi kemarin, kalau nggak salah sekitar 302 guru negeri dan swasta, ada TKH 2, ada negeri dan swasta, itu TKH 2-nya juga banyak itu 302 kalau nggak salah. Itu kemarin ada file yang dikirim ke grup sudah dapat penempatan dan itu memang benar Penempatan. Berarti kita menunggu sampai tanggal 17. Iya, mudah-mudahan ya harapannya sih ya kami semua selalu berdoa dan kami semua percaya kepada pemangku jabatan, khususnya waktu itu dengan Pak Tommy yang selaku sekretaris dinas yang memberikan arahan kepada kami agar bersabar, berdoa. Ya kami percayalah karena mereka itu bapak kami, masa sih kami yang dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa yang sudah mengikuti prosedur tes dan dinyatakan lulus tidak diperjuangkan. Gitu. Pak, bila tetap tidak ada formasi di tahun 2023 ini, apa langkah selanjutnya? Sampai misalnya waktu pengumuman ternyata formasi tidak ada, dan itu bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil dari guru swasta Passing Grade Lampung sendiri ini? Langkah selanjutnya gimana ya? Ya pokoknya intinya kita akan berjuang dan berjuang terus. Ya pokoknya kita karena kita pusatnya di Dinas Pendidikan Provinsi ya, nginduknya di Dinas Pendidikan Provinsi, ya otomatis kita akan mengadu ke situ lah. Terus kita pun juga karena di sini provinsi pemerintahannya provinsi ada gubernur, ya bila perlu kita ke gubernur, kita ke anggota dewan, dan insya Allah anggota dewan kami yang di komisi 5 itu memang benar-benar memperjuangkan nasib guru. Pak, kan biasanya nih yang saya tahu sih informasi-informasi itu, guru yang lulus passing grade biasanya diberhentikan oleh yayasan karena dia sudah keterima nih, sudah lulus passing grade gitu kan. Nah, untuk di Lampung sendiri apakah sudah pernah menemukan nih
guru swasta yang lulus passing grade atau yang sudah diterima tetapi belum ada penempatan diberhentikan dari yayasan? Kalau di Lampung sendiri saya memang belum pernah dengar. Oke. Cuman kalau di Pulau Jawa Sudah ada. ada. Tapi kalau di Lampung belum pernah ya? Belum pernah dengar. Belum pernah nemuin ya? Belum. Nah, biasanya tuh yang selain diberhentikan biasanya kan ada batas apa ya? Masa mengajarnya nih. Masa mengajarnya kan biasanya kan ada yang masih lama, mungkin masih ada 10 tahun atau masih 15 tahun lagi. Sudah ada belum yang nemuin yang dia lulus passing grade tetapi masih apa namanya? Yang masa kerjanya tinggal 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gitu. Oh ya, ada Di Lampung. ada di Lampung. Di Lampung. Iya, di Pringsewu bahkan. Di Pringsewu. Tapi dia lulus passing grade, Pak. Iya. Kalau nggak salah itu namanya Ibu Sutar. Tapi dia sudah ada penempatan, sudah Waktu itu dia dapat penempatan di mana sih, Labuan Maringga, pokoknya dia waktu itu sudah, waktu file Excel pertama itu dia dapat penempatan. Tapi sampai sekarang belum. Itu masa kerjanya tinggal 1 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Sekarang Iya. sudah mulai bekerja lagi atau masih belum? Masih ada di dia masih ngajar di SMK PGRI 1 Pringsewu. Oh, tapi emang tidak diberhentikan sama yayasan? Tidak diberhentikan sama yayasan, masih tetap mengajar, masih tetap semangat. Masih diabdikan sama yayasan, Pak ya? Iya. Pak, kita tahu kan guru ini kan terkenal dengan tanda jasa, pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, apa sih Pak yang guru swasta inginkan ini kepada pihak pemerintah provinsi, pemerintah pusat gitu, seperti apa sih yang ingin diutarakan dari lubuk hati yang paling dalam nih gitu? Khususnya untuk guru lulus passing grade ya? Iya. Jadi yang kami harapkan dari pemerintah provinsi, karena kita formasinya formasi provinsi, harapan kami ya, karena kami sudah lulus passing grade dan prioritas 1, itu pun juga kami sudah melalui prosedur. Ya harapan dari kami semua ya cepet-cepetlah diangkat kami gitu. Karena kami kan sudah melalui prosedur mengikuti tes, walaupun saat itu tesnya kami bisa mengikuti waktu tes di tahap 2-nya. Karena tahap 1-nya khusus untuk negeri. Jadi harapannya ya kami cepat-cepat ingin diangkat, di SK-kan, ditempatkan ya, karena semua itu kami guru swasta ingin mendapatkan penghidupan yang layak lah gitu. Karena yang namanya guru honor di swasta kan Pak Emir tahu sendiri berapa ya? Iya. Apalagi yang muridnya sedikit. Untuk teman-teman kami, terkadang dari teman-teman kami pun ada yang penggajiannya itu, pembayarannya gaji atau honornya itu ada yang 3 bulan sekali. Kadang juga ada yang rutin, tapi ada yang per jamnya mungkin hanya 10.000. Jadi kami yang lulus passing grade itu ingin, bahkan kemarin saya lihat postingan dari kawan di grup WA itu, sebenarnya kami ingin ikut donasi kawan-kawan yang tanggal 27 besok mau unjuk rasa, tapi mereka posting struk gajinya itu cuman 159.000 apa berapa gitu. Guru swasta? Iya. Jadi ya itulah keluhan guru swasta, apa namanya, mendapat kehidupan yang layak. Pengen mendapatkan penghidupan yang layak. Itu Pak. Iya. Ada lain Pak? Biasanya ada apa lagi yang ingin disampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah Lampung? Yang untuk utarakan Pak, utarakan. Kami memperjuangkan guru swasta baik yang sudah lulus passing grade maupun belum gitu. Jadi harapan kami nggak hanya pemerintahan provinsi saja sih, semua kabupaten kota yang ada di provinsi Lampung. Harapan kami jangan membeda-bedakan
guru honor negeri dan swasta gitu. Karena kami pun juga mendidik anak bangsa. Apalagi kami yang di sekolah swasta. Kami di sekolah swasta itu siswanya itu murid kami itu sudah buangan dari seleksi negeri. Namanya sudah terseleksi itu rata-rata. Kalau negeri kan mesti ngambilnya yang menengah ke atas, IQ-nya. Terus rata-rata anak yang IQ-nya menengah ke atas itu rata-rata dari keluarga yang ekonominya juga menengah ke atas. Jadi keluhan kami guru swasta itu sudah ekonominya menengah ke bawah. IQ anak pun juga terkadang menengah ke bawah, sehingganya kami itu kalau ngajar di swasta, nggak hanya saya sendiri, kami sering sharing dengan kawan-kawan sekolah swasta yang lain. Ya di samping kami memberikan ilmu pelajaran yang kami sampaikan, kita terkadang masih mengajarkan ya akidah akhlak, karena rata-rata ya Pak Emir sendiri mungkin pernah tahu ngajar di SMK, SMA atau SMP swasta itu seperti apa gitu. Jadi ya walaupun kawan-kawan kami semua yang di sekolah swasta ada penghasilan dari yayasan, tapi seberapa besar sih penghasilan kami dari yayasan? Terkadang siswa kami pun juga sekolah 3 tahun ada yang nggak bayar sama sekali. Sedangkan pembayaran honor untuk guru swasta itu mengandalkan dari siswa. Terkadang ada pun dapat tunjangan insentif itu yang 6 bulan sekali, itu pun juga tidak semuanya. Jadi harapan kami kepada pemerintah, perhatikanlah kami semua guru-guru swasta, walaupun kami nanti yang P1 swasta sudah diangkat P3K, tapi kami juga tidak boleh melupakan teman-teman yang masih di swasta. Jadi harapan kami kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, kami sama-sama memperjuangkan mendidik anak bangsa. Jadi perhatikanlah kesejahteraan kami semua gitu. Bahkan siswa kami sudah ada yang jadi polisi, sudah ada yang jadi direktur, sudah ada yang, tapi kami masih menerima gaji yang ya mungkin dikatakan tidak layak, ya alhamdulillah, tapi cukup lah, masih bisa. Masih bisa untuk kehidupan sehari-hari. Jadi pada pemerintah pusat, khususnya dari Presiden Indonesia Pak Joko Widodo, terus ada Kemendikbud Pak Nadiem ya, Pak Nadiem, Komisi 10 di situ kalau nggak salah dari Provinsi Lampung itu ada Pak Kadafi. Mohon kiranya perhatikanlah guru-guru swasta di seluruh Indonesia dan khususnya Provinsi Lampung, karena kita tahu berapa sih pendapatan guru swasta dan para guru swastanya juga ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak ya Pak ya. Benar Pak. Karena ya itu yang diceritakan oleh Pak Ibram tadi, mungkin bukan hanya itu, dan pemerintah provinsi juga, Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi, Ibu Wakil Gubernur, Ibu Cusnia Salim atau Ibu Nuni, dan Pak Dinas Pendidikan Bapak Zulpakar untuk bisa memperjuangkan lah para guru-guru lulus passing grade di Provinsi Lampung ini agar bisa terangkat dan ditempatkan sesuai dengan formasinya Pak ya. Oke. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Mungkin itu saja dulu. Itu ya. Oh iya. Ya itulah cerita sedikit atau dialog sedikit bersama Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Swasta. Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Swasta Provinsi Lampung dengan Bapak Ibram. Terima kasih Pak sudah datang ke sini Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Sudah jauh-jauh dari Prengsewu ini ke sini. Menyempatkan waktu
mungkin lagi ngajar. Terima kasih juga kepada semuanya yang sudah berkenan untuk menyaksikan tayangan podcast Antara Lampung ini. Saya Emil Fajar Saputra pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Kasih Pak. Ya, sama-sama.